Dijelaskan ulang tentang burung-burung walet yang berterbangan di atas sana. Ini datangnya di waktu-waktu khusus atau memang setiap hari keberadaan mereka di sini? Kebetulan kalau mereka itu muncul, biasanya ada kerabat dekat pasukan pangeran-pangeran yang datang. Iya, karena Berkah tamu ya, mungkin ya tanda-tanda alam ya. baik pemirsa dimanapun Anda berada saat sekarang ini kembali saya ceritakan Selobi Omnivora bisa hadir menemani Anda di Selobi Omnivora channel terkait dengan sejarah daripada Cirebon. Seperti apa sebenarnya kesultanan kesepuhan daripada Cirebon sejarahnya terdahulu yang dikatakan berawal dari silsilah Sunan Gunung Jati, merupakan salah satu wali songo yang mendapatkan mandat penyebaran agama Islam di seantero tanah Cirebon. Seperti apa sebenarnya sejarah yang telah terjadi di masa lampau terkait dengan perkembangan daripada Sultan Kasepuhan Cirebon tersebut? Bersama saya Tapakan Selobi Omnivora, simak informasi selengkapnya. Kau ada bersemayam dalam jiwa. Kau ada dalam Pagi dan salam sejahtera kami sampaikan selamat datang kepada Zero dari Bali. Bali? Iya, Bali. Dari Bali. Saya namanya Rudi Mulyana. Jadi Keraton Kasepuhan Cirebon ini ya berawal didirikan oleh putra mahkota Pajajaran ya. Beliau adalah putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, yang bernama Raden Walang Sungsang atau yang bergelar Pangeran Cakrabuana, bertepatan pada tahun 1430 Masehi. Itu dengan keraton awalnya bernama Keraton Dalem Agung Pakungwati ya. Pakungwati sendiri maknanya adalah Pakung itu ujang dan Wati itu perempuan ya. Dan kemudian area Keraton Dalem Agung Pakungwatinya ini diserahkan Rajero ya, kepada keponakan sekaligus menantunya yang bernama Syekh Sarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Itu bertepatan tahunnya tahun 1529 Masehi ya. Dan kemudian di masa era pemerintahan Sunan Gunung Jati juga ya, area Keraton Dalem Agung Pakungwatinya ini diperluas ya, yang letaknya ada di sebelah timur, diperluas ke arah barat daya ini ya, bertepatan pada tahun 1479 Masehi. Kemudian ketika masa itu beliau ya Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati itu menikahi daripada putri Prabu Cakrabuana ya, Dimas Pangkungwati ya. Kemudian apakah melahirkan putra selama beliau menjadi pasangan suami istri? Kebetulan kalau dengan Dimas Ayu Pakungwati beliau tidak mempunyai keturunan ya. Karena di beberapa sejarah dikatakan beliau itu memiliki keturunan tapi tidak bertahan lama ya, ada yang meninggal dunia seperti itu dalam proses penyebaran Islamnya tersebut. Berarti selama proses itu apa saja yang berkembang di wilayah Kesultanan Cirebon ini selama perkembangan yang diambil dari iya Sunan betul. Gunung Jati? Ketika Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Sultan Cirebon yang pertama, Azero ya, beliau tidak melulu memperindah, mempermegah istana dulu, namun beliau lebih mementingkan untuk akidah umat. Maka beliau membuatlah sebuah masjid negara dulu ya. Masjid negara? Iya, namanya Masjid Pakungwati pada masanya juga. Sesuai dengan nama istri. Iya, namanya Pakungwati. Nah itu sejaman ketika Syekh Sarif Hidayatullah pertama kali menjabat menjadi sultan. Jadi membenarkan akidah umat dulu, bersyiar dulu. Nah itu. Berarti yang pertama kali sebagai Raja Cirebon itu ya Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan itu. Iya betul. Berarti tidak ada pihak lain ya. Oke. Kita sambil jalan.
Kaitan dong dengan yang ada di Trawulan, bahwa di sana kan ada yang Ini namanya kawasan bangunan Sentil. Hindu. Jadi ini peralihan dari Majapahit ke Islam. Iya, betul. Makanya bentuknya kayak pura. Ini tempat persembahyangan pada masanya ya. Ini Ya, masa runtuhnya Majapahit pada abad ke-15 di bawah Raja Singawikrama Wardana juga adalah kemunculan daripada kerajaan Islam, salah satunya adalah kerajaan Demak, kemudian juga adalah kerajaan ataupun Kesultanan Cirebon itu sendiri yang berpayung atau bernafaskan Islam. betul. Seperti itu. Kita di kompleks tinggi ada 5 bangunan. 5 bangunan ini disebutnya mande. Mandi. Mande itu artinya balai yang tidak ada dinding. Mungkin kalau di pura pendopo. Nah, itu pura yang mande yang pertama itu disebut Mande Semartinandu. Fungsinya pada masanya dulu untuk penasehat atau penghulu keraton. Itu kalau dalam filosofi Islam berarti yang dua melambangkan dua keadilan sahadat ya. Nah ini mande pengiring, mohon maaf mande Malang Semirang. Mande Malang Semirang ini berfungsi untuk tempat duduknya sultan. Jadi sultannya duduk di sini menjanjikan acara khusus yang digelar tiap hari Sabtu, acaranya disebut acara Sabtonan. Di mana setiap hari Sabtu para prajurit keratonnya berlatih perang di alun-alun Sangkala Buana. Ini bertiang 20, maknanya ya. Ada 6 tiang penyangga di dalam dan 14 tiang penyangga di luar. Jadi yang 6 ini melambangkan keimanan kita, adanya rukun iman ada 6. Dan 6 ditambah 14 itu 20, melambangkan sifat wajib yang dimiliki Allah. Bangunan selanjutnya yang Ini itu? Mande Pendawa 5. Ya. Mande Pendawa 5 ini khusus untuk pejabat pengawal sultan ya. Oh. Bermakna tiangnya ada 5, melambangkan adanya rukun Islam ada 5 ya. Rukun Islam ada 5 seperti itu. Betul, Jadi nah. baru tiga bangunan yang Yang keempat. keempat. Bangunan Ini namanya keempat, ya? mande pengiring. Mande pengiring. Kemudian Mande pengiring ini khusus fungsionalnya? untuk fungsionalnya untuk para kerabat dalam keraton dan juga sewaktu-waktu untuk hakim dan jaksa keraton memutuskan suatu perkara. Nah paling akhir disebut mande karsmen. Mande karsmen ini artinya tempat gamelan pusaka keraton dimainkan. Ini bangunan-bangunan ini tercipta pada tahun berapa tadi? 1529. Semua kelima bangunan ini pada tahun 1529 Betul. pada masa perkembangan daripada Syekh Syarif Hidayatullah Betul. yang sudah diserahkan kerajaannya dari Prabu Cakrabuana ya. Tak sanggup membalas semua yang kau beri. Mungkin di setiap komplek ini ada ya. Nah ini batu lingga danyon ini simbol ya kesuburan laki-laki dan perempuan. Iya, kita di Hindu itu mengenal Lingga Yoni itu adalah cetana-cetana purusa dan perdana Iya. seperti lambang Siwa ya. Betul. Namanya Gapura Banteng ya. Gapura Banteng sendiri merupakan simbol keberanian kekuatan aparatur negara. Jadi di kiri kanannya itu tempat tumpukan banteng ya, melambangkan Chandra Sangkala Jawa yang berbunyi Kuta Bata Tinata Banteng. Kuta Bata Tinata Banteng, apa artinya? Itu artinya tahun 1400 ada di 451 Masehi. Nah kalau kalender Jawa Masehinya 1529 Masehi. Artinya berdirinya keraton ini. Baik. Nggih. Berdiri keraton ya dengan Ya. lambang-lambang tersebut. Ini bangunannya semua masih asli pada waktu dibangun oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Ya kalau Apa sudah ada renovasi? renovasi. Jadi namanya pendopo pengada. Pengada maknanya adalah kubeng atau keliling. Ya. Fungsinya untuk pejabat panglima keraton. Di sini yang bertugas ada lurah dalam, camat dalam, jemaah dalam, laskar dalam, dan kaum dalam. Oke. Fungsinya ketika kita akan menghadap sultan wajib lapor dulu. Oh, berarti ada petugas atau tim yang memang menyambut daripada tamu ataupun tamu-tamu yang ingin berkunjung ke Kesultanan Kasepuhan Cirebon ini. Betul. Ini luas banget, kira-kira keseluruhan daripada Keseluruhannya ini 25 hektar. 25 hektar ya. Jadi, membentang dari alun-alun sampai ke belakang ya. Kedua ini disaring. Namanya Pintu dua ini disaring, ya? regol. Jadi artinya pintu penyaringan. Iya. Kita lepas dari sana, di sini disaring lagi. Berarti Dapatnya ada bawah. berlapis-lapis seperti Nggih, itu. nanti di sana
lebih sakral. Yang menjaganya itu tinggi besar nanti. Yang menjaga tinggi besar. Iya. Secara gaib atau secara? Kalau kita punya kasat mata itu sampai sekarang penjaganya ada. Oh, Ya. baik. Namanya pintu lawang geledegan. Pintu Mungkin dalam lawang keamanan, geledegan. Nggih, ring 1, ring kedua, dan ring ketiga keamanannya. Jadi soalnya aja menggelegar. Petir-petir kalau kita lihat di film-film tuh orangnya kayak Goliat tuh ya. Dikuncung tinggi besar. Kayak Baik. bangsa jin, Bu. Seperti Hulk gitu Iya. ya. Karena memang tak kasat mata, berarti hanya dengan mata wise kita ataupun secara ilmu metafisika aja bisa dilihat seperti itu. Oh, dulu tidak. Dia berbentuk orang. Oh begitu? Iya, cuma sampai sekarang ya mungkin karena kegaiban mungkin beda lagi gitu. Dulu sih bentuknya seperti itu, tinggi besar. Tapi kita mempercayai bahwa itu tetap utuh ada penjaganya Ada untuk sampai sekarang. Kesultanan Kasepuhan Cirebon ini. Betul, sampai sekarang. Nah, ini museum pusakanya ini kebetulan Bapak Sultan Sepuh sendiri yang ke-14, beliau yang membangun ini ya. Luar biasa peninggalan untuk regionalis seterusnya, dan langsung diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Iya. Nanti kita berkenan masuk ke dalamnya, itu lebih dari 2000 benda pusaka ya. Di 2000 dalam. benda pusaka. Betul. Bisa kita masuk mengunjungi? Nanti saya sarankan kita keliling area dulu. Keliling area dulu. Nanti Awi kena mas tuna mesidam. Awi Namanya Langgar Agung, Langgar musola Agung. besar ya. Jadi nanti sakalanya bertepatan dalam peringatan Maulid ya. Jadi setiap tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tradisi yang kita adakan itu namanya tradisi panjang jimat. Panjang jimat. Panjang jimat itu bukan jimat yang dipajang, udah itu simbol. Apa pengertiannya? Panjang itu abadi selamanya, jimat itu siji yang di rumah. Jadi mohon maaf, kami orang Islam menjaga dua kalimat syahadat jangan lepas dari badan. Ya bukan kita percaya ke pusaka, tapi intinya cuma ning yang widi ya, Gusti Allah satu gitu. Enggak. dan kami tak mampu melukis. Geledegan ini tadi seterangan di awal yang menjaganya soalnya seperti petir Iya. menggelegar ya. Karena di kiri kanan 3 orang ininya. Mm-mm. Sampai sekarang kalau kita waskita ada Taman Bundaran Dewan Daru, Bu. Taman Bundaran Dewa Daru. Nggih. Ini kalau tanda-tanda alam Kau ada menerangi gelap. tanda-tanda alam Pak ya. Ini barusan kali ini. Baru kali Oh ini. iya. Jadi ini barusan kali ini. Iya. Ini tumben seperti ini begitu? Ben. Dan kami tak sanggup. Dewan Daru ya. Pohon Dewan Daru yang dipercaya oleh masyarakat sebagai Ya kalau dibakar menebar aromanya wangi ya. aromanya wangi Iya, kayak seperti dupa. itu. Dari konsep Kesepuhan Cirebon sendiri, Dewan Daru itu difungsikan sebagai apa? Apakah memang ada hal yang spesifik yang berbau unsur-unsur mistis seperti itu peruntukan Dewan Daru, atau hanya sebagai simbolis dari kerajaan itu Nah sendiri? kalau filosofinya Dewan Daru itu Daru itu cahaya yang menerangi, sekumpulan makhluk yang menerangi. Baik. Jadi dikala kita nanti menjadi sosok seorang pemimpin ya, itu wajib mengayomi, menerangi masyarakatnya. Baik, berarti itu fungsional Iya, daripada fungsinya. pengertian Dewan Ya. Daru itu. Sering dijadikan segala macam untuk tasbih, untuk apa dan segala macamnya. Berarti bahan-bahan Cara. dari taru ataupun kayu Dewan Daru itu bisa untuk tasbih, benda-benda pusaka atau benda-benda suci Iya, seperti betul. itu ya Bang ya? Jadi ini namanya area pucung atau area pucung. Jadi pada masanya dulu kereta kebesaran Sultan duduknya di sini, apa diparkirkannya. Berarti ini batu-batunya masih asli? Masih asli yang di sini, cuma Iya. yang sebelah sananya sudah renov. Hmm. Masih ya.
Berarti hanya beberapa meter aja yang masih asli Iya. seperti itu ya. Mangga ke dalam ya. Jih. Ini boleh pakai sandal atau Pakai tidak? aja. Pakai. Oke. Kenamas tu nama sidang awi kenamas tu nama Ini apa namanya? Bangsal Jinem Pangrawit ya. Bangsal Jadi, Jineng Pangrawit. Fungsinya daripada bangsal ini apa? fungsinya jinem itu kejineman atau tempat tugas. Pangrawit adalah ruangan kecil. Jadi pada masanya dulu yang bertugas di sini adalah patih. Patih Kesultanan artinya adiknya Sultan. Menerima masyarakat yang ingin bertemu dengan beliau. Ya, baik ini Iya, fungsinya menerima masyarakat dari yang dilakukan oleh adik Iya. Sultan Ini sendiri. bernama Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat ya. Nah ini keramik-keramiknya semuanya berasal dari negeri Belanda ya. Ada yang warna biru dan ada yang warna coklat. Jadi yang warna biru ini mengisahkan keindahan alam di negeri Belanda. Sedangkan yang warna coklat itu berkisah tentang kisah-kisah para nabi ya. Diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kau ada dengan sinar Baik pemirsa, lukisan yang terpajang di depan saya ini adalah beliau almarhum daripada Kanjeng Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat yang juga merupakan sahabat baik kami yang belum 100 hari meninggal dunia. Beliau menjabat sebagai Sultan Sepuh Cirebon dan sampai saat ini pihak daripada Kesultanan Kesepuhan Cirebon masih berduka cita dan kehilangan terkait dengan kepergian beliau. melukiskan kebesaranmu. Ya, ini adalah bangsal Agung Panembahan paling atas ya. Ada bangsal Prabayasa, Iya. terus ada bangsal Pringgandani. Jadi yang di atas itu ada ranjang kebesaran. Nah ini ada bangsal Prabayasa, tempat Sultan menerima tamu-tamu kenegaraannya ya. Nah sedangkan bangsal Pringgandani merupakan bangsal di mana ini untuk masyarakat yang aktivitas tiap tahun Pak. Jadi kalau kita bertemu dengan kerabat dalam Kesultanan itu setiap tanggal 2 Syawal ya, dan juga acara-acara khusus seperti Maulid Nabi dan segala macam. Dan kami tak sanggup membalas semua yang kau beri, dan kami tak mampu melukiskan kebesaranmu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Kesultanan Kesepuhan Cirebon tengah berduka di mana kita mengetahui bahwa Kanjeng Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat berpulang pada waktu yang telah lalu. Serangkaian dengan hal tersebut pula kami datang mengucapkan bela sungkawa terkait dengan mangkatnya atau meninggalnya Pangeran Raja Adipati Arif Nata Diningrat selaku Sultan Sepuh Kesepuhan Cirebon. Ooh.